Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video singkat tentang modul bubut konvensional pada praktikum teknik manufaktur 2. Video ini dibuat ditujukan untuk memenuhi persyaratan penilaian dari asisten laboratorium pada modul bubut konvensional. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Angga Kusuma dari Teknik Mesin Angkatan 2019 dengan NPM 33311900035. Saya berasal dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mesin bubut konvensional. Yang pertama ada apa itu mesin bubut konvensional. Nah, mesin bubut konvensional ini merupakan salah satu contoh dari mesin perkakas yang dapat memproses benda-benda dengan material benda kerja yang terbuat dari logam. Pada mesin bubut ini hanya dapat memproses benda kerja dengan bentuk silindris pejal atau bentuk silindris pejal. Dalam proses pengerjaannya, benda kerja ini dengan cara diputar pada spindle dan menggunakan mata potong pahat atau tools untuk menyayat benda kerja. Yang kedua ada prinsip kerja dari mesin bubut konvensional ini, yaitu dengan cara menjepit benda pada cekam yang berada pada spindle, kemudian spindle berputar dengan arah searah dengan jarum jam, kemudian pisau dikenakan kepada benda, kemudian terjadi penyayatan pada benda kerja. Mata pahat potong bubut ini bergerak secara memanjang atau melintang. Proses penyayatan menghasilkan pengurangan dimensi dari benda kerja. Yang selanjutnya ada sistem persumbuan. Seperti gambar yang bisa kita lihat ini, sistem persumbuan dari mesin bubut konvensional ini memiliki dua buah sistem persumbuan, yaitu yang pertama ada sistem persumbuan X dan sistem persumbuan Z, di mana sistem persumbuan X ini bergerak secara melintang dan sistem persumbuan Z ini bergerak secara memanjang. Selanjutnya ada bagian-bagian dari mesin bubut konvensional. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian seperti kepala lepas atau tailstock, kepala tetap atau headstock, cekam atau cak yang berfungsi sebagai penjepit dari benda kerja. Yang keempat ada dudukan pahat yang berfungsi sebagai tempat pahat pada saat proses pembubutan berlangsung. Selanjutnya ada alas mesin yang berfungsi sebagai penyangga dari part-part yang berada di atasnya. Kemudian ada spindle, di mana spindle ini yang akan memutar benda kerja. Kemudian ada eretan. Yang kelima ada macam-macam proses pembubutan. Yang pertama ada pembubutan rata, pembubutan alur, pembubutan kartel atau pembubutan knurling, pembubutan chamfer, pembubutan ulir, dan masih banyak lagi. Yang keenam ada macam-macam pahat bubut. Ya, yang pertama ada pahat bubut alur, pahat bubut ulir, pahat bubut chamfer, pahat kartel atau pahat knurling, kemudian ada pahat sisi, pahat potong, dan yang terakhir pahat rata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengerjaan dari benda kerja sesuai dengan framework instruction yang diberikan oleh asisten laboratorium. Nah, ini adalah framework instruction-nya, di mana di sini data yang kita butuhkan adalah RPM yang dibutuhkan di setiap pemakanan. Nah, instruksinya adalah pemakanan-pemakanan yang akan kita gunakan pada saat proses pembubutan untuk mengerjakan benda kerja ini. Nah, di sini ada 440 RPM di data yang dibutuhkan, itu untuk pemakanan rata, 220 RPM untuk pemakanan alur, 110 RPM untuk pemakanan kartel, 65 RPM untuk pemakanan ulir, dan ada besar asutan sebesar 0,09 dan besar dari pemakanan yaitu 0,5. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ada beberapa ukuran-ukuran yang menjadi acuan dari ukuran benda kerja. Di sini bisa kita lihat proses-prosesnya dari silinder pejal. Di proses yang pertama menggunakan pahat bubut rata,
Yang kedua juga masih menggunakan pahat bubut rata. Eh, di sini kita membuat pahat bubut rata dari yang tengah, kemudian dijeda sedikit sebesar 5 mili dan mempahat bubut rata bagian depan. Kemudian kita di sini mempahat bubut alur. Dari pahat bubut rata, pahatnya kita ganti ke pahat bubut alur. Kemudian setelah membuat alur, kita di sini membuat pengkartelan dengan mengganti pahat bubut alur menjadi pahat bubut kartel. Setelah pahat bubut kartel, di sini kita membuat chamfer, yaitu sebesar yang sudutnya sebesar 45 derajat. Pahat bubut chamfer juga mengganti pahat dari pahat ke kartel menjadi pahat tirus. Lalu kita mengganti pahat tirus menjadi ulir karena kita di sini ingin membuat ulir yang ukurannya sudah ditentukan oleh asisten laboratorium. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.